Oke, sudah berkumpul banyak ini ya. Tangannya mana? Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Sore Pak, selamat sore. Sudah ada Brian Melianus, Abdullah Raihan Eden, Natalia, Agnes, Chelsea, Fania, M. Abdan Rafi, dan Wina Nur Fauziah ya. Oke, untuk kalian sudah mengadakan tryout 4 ya. Dari tryout 4 itu nilainya bagus. 12 orang di atas 700 ya. Mantap banget nilainya. Ya, mudah-mudahan. Dan yang lainnya juga nilainya udah bagus-bagus ya. Mudah-mudahan terus bisa dipertahankan, dilatih terus. Nah, untuk bab kali ini kita membahas tentang matriks ya. Di sini untuk nilai matriksnya kita share materi matriks ya. Jadi untuk nilai matriks ini adik-adik mendapatkan nilai matriks ini ya. Materi matriks dari 5 soal tadi. Paling tinggi itu 80, yang paling rendah itu 0 ya. Jadi 80 ada 3 orang. Tapi yang nilai 0 juga ada 2 orang. Dari data ini, adik-adik penguasaan matriksnya itu sudah banyak diantara adik-adik yang lupa lagi ya matriks ya. Jadi ada nilai 0, ada nilai 20 ya. Nilai 20 sih 2 orang sih. Nilai 40 3 orang ya. Kebanyakan nilainya 60-an. 60 rame ini gitu ya. Oke, jadi matriks ini merupakan materi yang boleh dikatakan mudah ya seharusnya. Jadi matriks ini materi yang mudah gitu. Jadi tapi ini sering dikeluarkan gitu, hampir tiap tahun ya, materi matriks ada terus. Dari tahun ke tahun UTBK SBMPTN selalu ada matriks ya. Dari zaman dulu sampai sekarang gitu. Nah, matriks itu sendiri kalau kita lihat pengertiannya di sini, pengertian matriks adalah bilangan-bilangan yang disusun dalam bentuk baris dan kolom ya. Jadi bentuk umum matriks adalah sebagai berikut ini. Matriks AM dikali N, ini dia. Itu berarti M-nya adalah baris ya. M baris sedangkan N kolom. Jadi matriks itu terdiri dari baris dikali kolom ya. Baris itu yang mendatar, 1 baris, 2 baris, 3 baris, dan seterusnya. Sedangkan kolom itu yang vertikal. Jadi ini baris kolom ya, baskom. Jadi
Banyaknya baris dan kolom ini disebut sebagai ordo dari matriks itu ya. Jadi ordo ya. Banyaknya baris dan kolom. Jadi kalau kakak tuliskan misalkan matriks A sama dengan 3 kali 2. Nah, saya tulis begini. 2 min 1, 0. 4, 3, min 2. Nah ini adalah matriks 3 kali 2 ya. 3 baris, 2 kolom. Baris pertama 24, baris kedua min 1, 3, baris ketiga 0, min 2 ya. Kemudian kolomnya, kolom pertama 2, min 1, 0, kolom kedua 4, 3, min 2. Nah inilah yang disebut sebagai terdiri dari baris dan kolom. Itulah yang dimaksud dengan matriks ya. Jadi matriks itu adalah bilangan yang disusun dalam bentuk baris dan kolom seperti ini, kemudian diberikan kurung siku ya, atau kurung biasa boleh, tapi nggak boleh kurung kurawal ya. Tidak ada lambang dari matriks pakai kurung kurawal, nggak ada. Yang boleh kurung siku dan kurung biasa. Ya, ini kurung siku kebetulan di sini ya. Oke, jadi matriks ini terdiri dari M baris ya. M baris dan N kolom, jadi disebut M kali N ya. Jadi ordo ukuran matriks tersebut M kali N. Ordo ya, jadi ordo disebut ukuran matriks M kali N, baris kali kolom, jangan lupa ya. Nah, selanjutnya ada istilah transpose matriks. Transpose matriks di sini, jika diketahui matriks A berordo M kali N, maka transpose matriks A yaitu A transpose disimbolkan A pangkat T atau kadang AC juga boleh, atau A aksen aja juga boleh ya. Yang penting dia dijelaskan bahwa itu maksudnya adalah transpose. Nah, jadi transpose dari matriks A itu adalah matriks A yang berordo N dikali M gitu ya. Jadi intinya baris ditukar jadi kolom, kolom jadi baris gitu ya. Menukar elemen baris dan kolom. Tukar elemen baris dan kolom. Maka dia akan menjadi matriks yang bisa dihitung dengan mudah ya. Oke. Jadi tukar elemen baris dan kolom itu akan jadi matriks transpose. Contoh matriks kita ini nih. Ini kita transpose jadi matriks A transpose misalnya. Maka kita dapatkan matriksnya begini. Yang tadinya baris 1, 2, 4 jadi baris dari kolom 1 gitu aja. 2, 4 gitu ya. Yang tadinya baris 2 min 1, 3 sekarang kolom kedua. Nah. Terus baris ketiga tuh. 0 min 2. Taruh di sini berarti jadinya 0 min 2. Nah, inilah yang disebut matriks transpose. Oke, ini transpose ya. Sekarang kita lihat kesamaan matriks. Kesamaan dua matriks.
Dua buah matriks A dan B sama, ya dikatakan sama, jika ordonya sama dan elemen-elemen yang seletak sama ya. Ordo bisa saja sama ya, sama-sama ordo 3 kali 2, 4 kali 4, 5 kali 5 gitu ya. Jadi dua matriks yang sama itu ordonya sama dan elemen yang seletak juga sama ya. Yang posisinya sama gitu. Oke. Itu adalah kesamaan matriks ya. Ordonya sama dan elemennya sama, itu syaratnya. Kemudian ada yang namanya matriks identitas ya. Ini dia. Matriks identitas. Matriks identitas itu disimbolkan I. Huruf I aja. Matriks identitas. Ya. Kalau ordonya 2 kali 2 cuman 1001 gitu kan. Kalau 3 kali juga seperti ini juga sih, yang ada elemennya hanya diagonal utama. Diagonal utama itu dari matriks itu adalah yang ini. Nah, ini semua elemennya satu untuk matriks identitas ya. Baik 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5 dan seterusnya. Diagonal utamanya selalu 1 dan diagonal yang lain selalu 0. Itulah ciri dari matriks identitas. Oke ya, itu matriks identitas. Jadi nanti matriks identitas itu ada 2 kali 2 seperti ini, ada 3 kali 3 juga, ada 4 kali 4 dan seterusnya. Pokoknya dia harus matriks persegi ya. Matriks persegi baru ada inverse. Selanjutnya operasi matriks nih. Ini operasi matriks kalau penjumlahan mudah ya. Ini penjumlahan matriks. Tambahkan anggota-anggota ataupun elemen-elemen yang sejenis. Jadi penjumlahan matriks sama dengan pengurangan ya, sama aja sebenarnya ini, dua-duanya ini sama ini. Ya. Syarat-syaratnya sama. Penjumlahan matriks syaratnya ordonya harus sama. Kalau ordo berbeda, maka matriks tidak bisa ditambahkan. Begitu juga pengurangan, sama aja ya. Kalau dikurang dikurangkan, kalau ditambah ditambahkan. Yang dikurangkan itu adalah elemen matriks yang letaknya sama gitu. Yang posisinya sama lah gitu. Ini nih, 6 dengan 1 kan posisinya sama ini. Berarti dia sebelah sini memberikan 8 kan gitu. Iya, 6 tambah 6 kali 2 ya. Pengurangan juga seperti ini ya. 1 dikurang 0, 2 kurang 1, 3 kurang 10, 4 dikurang min 1 gitu hasilnya di sini. Kayak gitu ya. Operasional matriks cuman ditambahkan dan dikurangkan itu seperti menambahkan mengurangkan
dari yang biasa ya, kayak gitu. Kurangkan aja pokoknya seperti biasa. Misalnya ini 1 kurangi 0, ya jelas 1 gitu. 10, oh, 10 kurang 17, nah situ kita error ini. 10 dikurang, pada kurang 10 itu. Oke. Kemudian yang paling sering dilupakan oleh murid-murid adalah perkalian matriks. Nah, perkalian matriks syaratnya hampir seperti tadi ya. Harus syarat ada gitu. Pipi itu kenapa tembus ke sini tak? Oke, operasi matriks. Nah, kalau perkalian itu ada 2 jenis ya. Terus pembagian nggak ada ya. Matriks saya bisa dibagi ya, oke. Yang ada perkalian. Perkalian matriks ada 2 jenis di sini. Perkalian matriks dengan matriks ini ya. Nah, ini perkalian matriks dan skalar, ini perkalian sesama matriks. Nah, kalau perkalian matriks dan skalar seperti ini, ada angka 5. Dia bukan anggota matriksnya, dia di luar nih. Anggota matriksnya 2, 2, min 1, 9 gitu kan. Oh, baru dia pengen apa namanya ini. Jadi perkalian matriks dan skalar ini 5, 1, 2, min 3, 4. Ini dikalikan gitu loh. 5 kali 1 kayak gitu ya. Jadinya 5, 5 kali 2, 10, 5 kali minus 3, min 20, 5 kali 4 jadi 20. Jadi kalau perkalian matriks dan skalar, skalar itu artinya angka ya, nilai angka gitu. Dikalikan 1 per 1 ya dia ke elemen matriksnya. Elemennya 1 per sekian. Oke. Nah, sekarang perkalian matriks dengan matriks. Nah, perkalian matriks dan matriks syaratnya adalah jumlah kolom matriks pertama sama dengan jumlah baris matriks kedua, itu syaratnya. Kalau syarat itu tidak terpenuhi, kedua matriks nggak bisa dikalikan. Jadi ini matriks A, di sini matriks B. Matriks A, matriks B harus ordernya begini. Ini M kali N, ini N kali P gitu. Harus seperti itu, baru kalau dikalikan ini menghasilkan matriks baru. C sama dengan oke ya, perkalian matriks dan skalar tadi. Sekarang perkalian matriks dan matriks ini ya. Perkalian 2 matriks syaratnya adalah jumlah kolom matriks pertama sama dengan jumlah baris matriks kedua. Jadi seperti ini tadi ya. Ini menghasilkan matriks P, M dikali menghasilkan matriks C ya dengan ordo
M dikali P gitu ya. M dikali P yang namanya matriks C ya, ini P ya. Itu hasil perkaliannya seperti ini. Jadi yang duluan dikali-kali itu adalah baris 1. Baris 1, kolom 1. Jadi 12 dikalikan ke sini 50 gitu loh. Nanti 34 dikalikan ke 72 gitu. Jadi di sini 1 kali 6 ditambah 2 kali 6 bisa. Di sini perhatikan perkaliannya ini. 1 kali 5, 2 kali 0 gitu ya. 1 kali 3, 2 kali 8. 1 kali 7, 2 kali 2 gitu. Itu namanya baris dikali kolom. Yang mendatar dikali yang vertikal. Jadi yang begini mendatar dibaca yang turun begini. Ini cuman 2 kali 2 ya ordo matriksnya ini. Ini sih 2 kali 3 ya. Nah, setelah baris kali kolom, baru hasilnya kita hitung dapatlah segini. 9, 5, 22, 11, 15, 23, 42. Oke, jadi kalau sudah dikalikan baris kali kolom, kolom begini, ini baris mendatar. Dihitung ya, 1 kali 5 tambah 2 kali 0, 5. 3 kali 5 tambah 4 kali 0, 12. 3 kali 5, mana ini? 15 berarti kan. Terus dikalikan 34 dengan 68, 34 dengan 72 ya. Ini hasilnya benar semua ini. Ya. Oke, sekarang kita hapus. Determinan matriks ya. Determinan itu nilai dari sebuah matriks itu ya. Nah, matriks A anggotanya A, B, C, D, maka determinannya adalah ditulis det A atau determinan A atau simbol ini nilai mutlak sama. Dibaca determinan A itu.
Jadi determinan matriks A kalau untuk order 2 kali 2 sangat mudah ya. Diagonal utama kalikan dikurangi diagonal samping. Udah beres. AD min BC itulah diameter dari matriks Oke, sekarang setelah kita mengerti perkalian matriks ini dan determinan, determinan itu untuk order 3 kali 3 caranya seperti ini. Ya. Jadi yang ini dikalikan ke atas ini jadi positif GEH gitu, ini positif nih. Terus HFA gitu, positif juga. Terus yang terakhir IDE juga ya tergantung ini ya banyaknya ya. Kalau sedikit dapatnya. Untuk inverse matriks, matriks yang memiliki inverse itu adalah matriks persegi ya. Di sini nggak disebutkan. Jadi kalau bukan matriks persegi dia nggak punya inverse. Jadi ini harus persegi. Jadi matriks A anggotanya A, B, C, D ini. Maka inverse adalah ini ya, rumus dari inverse matriks ini. Ini adjoinnya ke belakang banget. Rumusnya ini. A inverse adalah 1 per determinan A dikali adjoin matriks A ya. Kalau kakak lebih suka nulisnya begini, A inverse sama dengan 1 per determinan A. Rumus ini untuk adjoin matriks ini berlaku umum ya. Jadi untuk yang penting dia matriksnya persegi ya. Maka rumus ini berlaku secara umum. Dan juga determinan matriksnya ada. Ada juga matriks yang determinannya 0. Nah, itu udah nggak punya inverse ya. Kalau determinannya 0 disebut matriks singular, dia tidak bisa ada inverse-nya. Oke, 1 per determinan A. 1 per determinan A dikali adjoin A. Biasanya ADJ aja udah gitu ya. Kalau hanya matriks 2 kali 2 inverse seperti ini ya. Ini.
Ini kalau 2 kali 2 seperti ini. Nah, yang paling penting dari matriks itu ini, sifat-sifat matriks, kalian jangan lupa ini. Jadi sifat-sifat matriks ini yang paling penting. Nah, ini dihafalkan aja dan dipahami ya. Kalau nggak bisa hafal, setidaknya dipahami nih. Walaupun kita nggak hafal, tapi kalau kita paham pas ujian kita masih bisa meraba-raba. Oh, berarti maksudnya begini nih gitu. Jadi sifat-sifat matriks di sini A, B, C, D, E, F ada anak-anaknya, G, udah mentok di G aja, gak ada H lagi. Nah, yang sifat matriks yang HA, distribusi pada perkalian matriks sama dengan seperti ini ya, A dikali B tambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C, itu berpengaruh ya. Kemudian itu namanya tadi sifat distributif ya, sifat penjabaran. Kemudian di sini ada sifat matriks namanya sifat asosiatif ya. Sifat asosiatif ataupun sifat asosiasi gitu ya. Tidak berlaku sifat komutatif pada perkalian matriks ya. A kali B tidak sama dengan B kali A. Oke. Kemudian yang keempat, sifat transpos matriks ya ini. Kalau A kali B transpos berarti sama dengan B transpos dikali A transpos ya. Kemudian sifat identitas. Tadi matriks identitas sudah disebutkan ya. Matriks identitas yang paling sederhana ya 2 kali 2 gitu kan. Nah, segini. Tapi kalau matriks identitas sudah 3 begini, wah panjang ini. Oke, sifat identitas seperti itu ya. Kemudian identitas matriks untuk ordo 3 kali 3. Identitas 3 kali 3 itu adalah sama seperti 2 kali 2 ini. Cuman dia ininya itu satu semua, yang di diagonal utamanya itu. Gitu. Itu adalah matriks identitas. Nah, matriks identitas itu kalau matriks A dikali-kali identitasnya nggak berubah. Begitu juga matriks apa? A dikali I sama dengan I dikali A sama dengan A itu sendiri.
Oke, terus di sini ada sifat determinan matriks. Ini tolong dipahami. Kalau nggak paham sifat determinan matriks ini nanti kesulitan dalam menghadapan matriks ya. Nggak bisa biasa. Yuk, Kak, mau nanya, silahkan deh. ini kan yang sifat C ini A kali B tidak sama dengan B kali A. Iya, Yang tadi kan Kak, kalau matriks A dikali identitas sama dengan identitas dikali A, itu sama ya Kak? iya, khusus identitas ya. Oke. Jadi, Oh, kalau identitas beda dia Kak. iya, khusus identitas berlaku misalkan I dikali A sama saja dengan A dikali I gitu. Jadi sama dengan A kayak gitu ya. Tidak berubah nilai matriksnya. Oke Kak, terima kasih. Jadi itu khusus ya, berkali khusus. Oke. Kemudian sekarang kita ini dulu ini ya. Ini jangan lupa ini yang gini-ginian ya. Ini sederhana tapi penting ini. Kalau determinan A transpose, perhatikan sama aja dengan determinan A ya, nggak berubah nilainya. Kalau suatu matriks ditranspos, determinannya tidak berubah. Nah, itu penting tuh. Kemudian kalau determinan dari A inverse 1 per determinan A gitu. 100 bukan 1 per 100. Oke, kemudian di sini sifat ini ya, determinan dari A inverse itu 1 per determinan A. Nah, ini sangat membantu ini. Tolong diingat betul ini. Jadi kita mencari determinan dari A inverse. Determinan A inverse kita tidak perlu mencari pembeli besar untuk ini. Jadi cukup yang sederhana juga pasti bisa. Determinan A kali B sama dengan determinan A dikali determinan B. Kemudian ini determinan matriks A n kali n ya. Ini berarti ordonya itu adalah misal 2 kali 2 misalnya gitu ya. Jadi dia pastinya matriks persegi. Jadi kalau dia determinan matriks persegi, determinan dari K dikali A adalah K pangkat N, dengan N kan ordonya gitu ya. K pangkat N dikali determinan A itu gitu. Terserah mau pilih mana ini. Ya. Jadi determinan K atau K apa ini? K pangkat N ya. Kok jadi begini sih? Iya, K pangkat N. N itu ordo aja tadi ya. Jadi kalau ordonya 3 kali 3 ya, hitung aja nanti dia. Kuat dikali 3 dari yang biasa gitu ya.
Nah, kemudian ada matriks singular ya. Matriks singular artinya matriks yang determinannya 0 gitu ya. Oke, kemudian di sini ada sifat inverse matriks ya. Sifat inverse matriks. Matriks A dikali matriks A inverse sama dengan matriks A inverse dikali matriks A, jadi matriks identitas. Kemudian di sini kalau matriks A sama dengan matriksnya B inverse, maka B sama dengan A inverse. Itu juga sama ya. Oke, selanjutnya ini tadi udah ya. Inverse dari suatu matriks inverse ya, itu adalah mati berarti dia apa kan? Kalau suatu matriks inverse diinverskan lagi, nah ini balik jadi matriks A-nya ya. Tolong dipahami ya. Kemudian ini kalau A kali B sama dengan B inverse dikali A inverse. Oh, yang B gram. Yang 5 maksudnya A kali B sama dengan C. Maka A sama dengan C dikali B inverse. Oh, yang ini tadi udah ya. Yang ini persamaan matriks nih. Ini juga harus paham nih. Persamaan matriks ya. Jadi dia bisa dipindah-pindah gitu. Jadi kalau A kali B di sini yang diketahui di soal, ini kita log ya. Kalau kita ingin B berdiri, B-nya berdiri sendiri, otomatis kita bikin B sama dengan C kali A kan? Salah. Bukan C kali A. B sama dengan kok ke sini lagi. Jadi A kali B kalau kita butuh B di sini karena ini di kanan maka dia di sini di kanan. Nah gitu. Kalau kita butuh si A karena si A di kanan jadi C dikali B inverse. Ya, jadi persamaan matriks ini harap diingat ya. Rumus persamaan matriks. Udah. Ini aja ringkasan teori untuk matriks. Sekarang kita lihat latihan soal dari yang sudah adik-adik kerjakan tadi ya. Teorinya udah direview semua secara ringkas seperti itu. Ini tolong saya bilang tadi ini dihafal. Sifat-sifat itu saya tidak hafal, dipahami. Ya, silakan deh. Mau nanya, itu yang tadi yang sifat determinan matriks itu Kak, Ya. yang nomor 4. K-nya itu apa ya? K-nya itu maksudnya suatu bilangan gitu, suatu konstanta gitu ya. Oh, iya. Makasih Kak.
Contohnya begini deh, contohnya. Kita berikan contoh ini. Misalkan kita punya matriks A deh. Matriks A ini adalah 3, 2, 1, misalkan 6 gitu ya. Maka determinan A di sini dengan mudah kita cari 3 kali 6 dikurang 1 kali 2. 3 kali 6, 18, 1 kali 2, 2. Jadi hasilnya ini 16. Seperti itu. Nah, oke. Jadi ini kan determinannya 16 ya. Coba perhatikan ya. Nah, sekarang matriks B di sini ada gitu. Kita punya matriks B, di mana matriks B ini 3 kali A lah ya. Waduh, lumayan tapi kalau 3 kali A. 3 kali A gitu ya. Berarti dia 3 kali matriks A gitu si B ini. Matriks A sendiri 3, 2, 1, 6. Tinggal 39, tinggal 26, 3 kali 6, 18. Gitu. Jadi, wow, ini tapi gede ya. Jadi berapakah determinan matriks B gitu ya? Karena matriks B itu adalah 3 kalinya A, di mana K-nya adalah 3 gitu kan. Maka rumusnya adalah K pangkat N gitu loh ya. Dikali determinan bintang dari matriks itu gitu. Ini dikali harus determinan ini. Nah gitu. Jadi 9 ini nggak pakai min dong. 9, 6, 3, 18 itu adalah matriks apa namanya ini? Matriks kita. Tapi dia didapatkan dengan mengalikan 3 kali matriks A. Gitu. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi determinannya ini K dikali determinan B sama dengan K pangkat N, berarti 3 pangkat 2 ya, dikali oke. Ini teorinya semua ya. Jadi determinan matriks B di situ itu adalah K pangkat N, ini determinan ya ini. Berarti 3 pangkat 2 karena N-nya 2 ini, ordonya 2 gitu. Jadi 3 pangkat 2 dikali determinan A-nya berapa tadi? 16. Berarti ini 9 dikali 16 gitu. Segitulah determinannya. Dapatlah 96 ya gitu. Oke, seperti itu aja adik-adik semuanya teori untuk matriks itu ya.
sekarang kita lihat yang ada dikerjakan semua tadi. Seperti apa dia, kita lihat ya. Ini dia materinya. Kenapa diam aja nih? Oh. Oke, sekarang di sini kita lihat ya bahasan kita ini. Oh, balik lagi. Oke, kita share yang tadi. Soal UTBK. Nah, ini dia. Nomor 1, pertanyaannya adalah A kali B sama dengan C. Berapa nilai P-nya? Kan gitu kan. Nah, nilai P-nya. A kali B sama dengan C loh ya. Itu kita kalikan dulu boleh. Tapi tidak dikalikan juga nggak apa-apa, bisa juga itu. Tapi kita buat yang dikali dulu deh. Jadi matriks A min 4 min 2 4P dikali dengan matriks B-nya min 1 8 3 min 4 gitu kan. Sama dengan matriks C gitu. Matriks C min 2 min 24 14 18 gitu. Nah, berarti dikasih apa ini di apa namanya, dikali dulu lah ya. Terus mana P-nya? Oh, ini. Nah, karena dia yang dibutuh P, kita fokus pada itu aja ya. Pada yang ada P itu ini. Berarti kita hasilnya yang ini gitu aja. Sama enggak gitu. Baris. Jadi kita fokus aja begini. Baris 2 dengan kolom 2 gitu ini. Itulah hasilnya si 8 ini gitu ya. Dari situ dapat P langsung ya. Jadi di sini 4 kali 8 berarti 32. 4 min 4P ya. Min 4P. Nah, kemudian kalau dia kan ini ya udahlah. Jadi sama dengan 8 gitu ya. Jadi min 4P di sini sama dengan 2 aja deh. 24 ya.
Berarti P-nya min 6. Ya, jawabannya A ya. Loh. Oke ya. P-nya harusnya min 6 ya. Kok jadi 6 sih, dari mana sih asal muasalnya? 4P 8 min 4 memang 8 di situ. 4 kali 4 32. Ini min 4P. Namanya 8. Oh. Iya ya, min ini ya. Aduh, min 24 ya, min bagi min jadi plus. Betul betul betul. Ya, benar dia jawabannya A yang E ya. Benar. Ya, kalau ambil yang kayak ginian harus betul-betul paham bareng. Udah, mau hapus lagi. Oh, yang dihapus warna hitam. Oke, itu nomor 1 ya. Yang udah adik-adik kerjakan. Sekarang kita ke nomor 2. Nah, diketahui matriks S 20 min 13 dan matriks F 120 min 3. Jika fungsi Fs, M S kuadrat dikurang M kuadrat, maka seluruh nilai dari Fsm dikurang Fs M min 1 adalah. Oke, jadi di sini yang paling perlu bagi kita adalah Fs, M yaitu S kuadrat dikurang M kuadrat ya. Berarti kalau S ini Fs, apa namanya, S tambah M ini berarti dia bisa diganti ya kan. Bisa diganti nanti. Waduh. Fs tambah M, S kurang M. Jadi hasilnya situ apa coba? S tambah M kuadrat dong. Terus dikurang S dikurang M kuadrat ya. Ini hasilnya ya. Maka masalah hasilnya berapa nanti? Ini tinggal S tambah M itu berapa gitu kan. S tambah M itu berapa tuh matriksnya? Lihat aja di sini S tambah M. Loh. Mana? Enggak ada kapal yang lain. Ada yang lain di situ ya. Berarti S tambah M ya. S tambah M dulu dong. Kita tambahkan ya. Jadi S tambah M sama dengan, kalau dijumlahkan itu ininya ya, anggotanya aja deh. 3, 2, min 1. Min 1, 3 gitu ya kan. 3, 2, min 1, 3. S tambah M loh ya. 3, 2, min 1, 0. 0 di sini. Inilah nilai dari Sm ya.
Jadi S tambah M sudah ada. Kemudian S dikurang M, tinggal dikurangkan aja ya, S dikurang M. S dikurang M. S dikurang M ya. Waduh. Jadi kalau S dikurang M, 2 kurang 1, 1. 0 kurang 2, min 2. Min 1, terus 3, 6 dong. Nah, berarti di sini S tambah M kuadrat, berarti jadinya 3, 2, min 1, 0 kuadrat. Dikurang 1, min 2, min 1, 6. Nah, cara menghitung ini ya manual seperti kalau aja. Oke, ini dikuadratkan ya. Jadi kalau dikuadratkan berarti dikali dengan dirinya sendiri ya. Bukan dipangkat 2-in 94 gitu, bukan ya. Di sini simbolnya dikurang. Dikurang. Berarti tinggal kita kurangkan aja lah. 3 kurang 3, 0. 2 kurang 2, loh. Kok 0 juga? Ini juga 0 lah, jadi habis semua dong ini. Lah ini mana ini jawabannya? Yang 0 nggak ada. Aduh. Bisa begitu. Fs, M katanya S kuadrat tambah M kuadrat. S, M S tambah M sama dong. S tambah M kuadrat dikurang S dikurang M kuadrat. S tambah M 3, 2, min 1, 0. Benar. S dikurang M 1, min 2, min 1. Tapi kuadrat. Iya. Oh, Nggak dikali dirinya sendiri gitu. iya, harus dikali dirinya sendiri. Betul, betul. Belum dikuadratkan ya. Aduh. Oke. Kita kuadratkan dulu deh. Kita kuadratkan S tambah M-nya dua-duanya lagi. Jadi harus dicari semua. 3, 2, min 1, 0. Kalau dikali dengan dirinya sendiri ya. Tiga, 2, min 1, 0. 3, 2, min 1, 0. Oke. Kalau dikalikan 9, 7, 6, 0. Min 3. Oke, 3 kali 2, 6. Min 3 tambah 0, min 3. Min 2 tambah 0. Sini min 2. Jadi hasil kalinya itu
76 min 3 min 2. Nah, jadi kalau seperti ini bisa lah dikalikan. 1 min 2 min 1, 6. 1 min 2 min 1, 6. Nah, ini kalikan. 1 tambah 2, 3. Min 2 dikurangin 12, buset. Min 14 dong. Min 1, min 6. Wow. Min 7. 2 tambah 36, 38 dong. Jadi 3 min 14 min 7 kenapa nyampe ke situ ya, sini aja. Terus hasilnya sama dengan 7 kurang itu 4 kurang 6, 4 dikurang ini 4. Ini adalah dikurangkan 6 dikurang 6 itu 20. Huh, 20. Kemudian ini 4. Kemudian ini kok jadi min 5. Jadi 4 20 min 5. What? Nggak ada. Berarti bukan min 5. Nah, ini kok ini kan tadi 36 ya. Waduh, ini mana 6-nya ini? Aduh. 36. Tunggu dulu. 3, what? Min 1, min 2. 38. Berarti di sini 38. Kak. Ya? 38. Iya. Berarti jadi min 40. Iya, jawabannya A ya. Seperti itu caranya ya. Oke, kita teruskan nomor 2. Nomor 3 ya. Matriks X berorder 2 kali 2 memenuhi persamaan ini. Nah, ini persamaan matriks ya. Jadi 1, kok bisa begini muncul? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Dikali matriks X hasilnya adalah 4, 3, 2, 1. Nah, jadi kalau kita sebut ini matriks A dikali matriks X sama dengan B, kita butuh matriks A di sebelah kiri di sini.
Maka dia di sini pun sebelah kiri, tapi min. Nah, kayak gini solusinya. Jadi A inverse sendiri, kalau matriks kita sebut matriks A1, 2, 3, 4. Jadi di sini determinan A-nya adalah 4 dikurang 6. Min 2 doang ternyata. Kemudian adjoin A cukup mengubah baris jadi kolom, kolom jadi baris ya. Kemudian adjoin A itu ini tukar tempat ya. Di sini 4, di sini 1. What? Untuk adjoin itu dia diputar dulu ya. Kemudian berubah tanda. Jadi lah kan ini ya, 1, 2, 3, 4. Terus yang berubah tanda itu yang ini. Nah gitu ya. Itu adjoin A ya. Maka kan A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin dari A-nya kan. Jadi 1 per min 2 dikali min 1, 3, 2, min 4 gitu. Nah, maka ini kita taruh ke sini ya. Kita kalikan dengan si B ini gitu. Jadi min 1 per 2-nya belakangan nih. Min 1, 3, 2, min 4 ini dulu dengan si B 4, 3, 2, 1 ini. Min 4, 6. Wow, 2 dong. Aduh. Wah, nggak ada yang beres ini. Min 4, 6, 2. Ini kan 4, ini 3. Min 4, 6, 2. Aduh. Min 3, ini min 6 dong. 8, 6, 0. 6, min 4, 2. Lah. Kalau dikalikan lagi jadi min 1, 3, 0, min 1. Ya, nggak ada jawabannya pula yang kayak gitu, Bah. Saya tadi ini Kak, coba-coba. Ada nggak sih jawabannya? Ini Ya Kak. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. Harusnya ini A inverse-nya gitu loh. A inverse itu kan Kak, Itu yang adjoinnya itu terbalik, Kak. salah yang sebenarnya. Adjoinnya itu terbalik. jadi kebaliknya gimana?
harusnya 41 terus min 2 min 3. Ya. Yang A join A-nya. Yang dibalik kan 4 sama 1. Terus yang dikasih min itu 2 sama 3. Oh iya ya. Yang berubah tanda itu ya. Iya. Ajunya ini nih ya. Ntar kita ganti dulu. Nah, jadi ini tukar tempat, di sini 1, di sini 4. Ini min, waduh, salah lagi. Ini saya salah lihat mulu ini. Ini nih, dia kan. Jadi ke sini yang 4 ya. Sini 4, sini 1. Oh, sini min 3, sini min 2 ya. Oke deh. Jadi 4, min 2, min 3, 1 ya. Di sini salah. Otomatis ke sini salah. Dan ke sini. Noh, kita isi ya. 4, min 2, min 3, 1. Oke, kita kalikan ya. 4 kali 4, 16. Dikurang 4, 12 tuh. 4 kali 3, 12. Dikurang 2, jadi 10. Kemudian ini, min 12, tambah 2, min 10 dong. Min 9, tambah 1, min 8. Dikali ini jadi min 6, min 5, 4. Oh iya, ini ya, betul. Itu persamaan matriks ya. Oke, silakan dicatat ya adik-adik. Oke, sudah semuanya? Sudah, Kak. Oke. Kalau sudah, kita lanjut lagi nomor berikutnya. Jika M adalah matriks, sehingga M dikali matriks ABCD sama dengan matriks AC ditambah BD min C min D, maka determinan matriks M. Jadi ini dari sifat determinan matriks itu ya. Jadi sifat determinan matriks bahwa kalau matriks A dikali B sama dengan matriks C, maka berlaku bahwa
determinan matriks A dikali determinan matriks B sama dengan determinan matriks C gitu ya. Ini tadi sifatnya ya dalam perkalian. Jadi di sini berarti di soal ini determinan matriks M gitu dikali dengan determinan matriks ini. Determinannya itu adalah AD min BC gitu kan. Nah gitu. Sama dia dengan determinan ini. Sama juga, dia ini juga. Berarti min AD min CD. Aduh, la ilaha illallah. Terus dikurang min BC ya di sini. Terus min CD. Nah, gini. Nah, CD-nya sih habis ya. Oke. Jadi ini habis. Ini. Terus yang ini pun jadinya jadinya determinan M dikali AD min BC sama dengan di sini malah ini jadi positif ya, BC min AD gitu. Nah, kita tahu kalau ini dibagikan determinan M sama dengan BC min AD dibagi AD min BC ya, ini pasti min 1 ya. Jadi jawabannya min 1. Nah, untuk pembagian yang seperti itu jangan lupa ya bahwa A dikurang B dibagi B dikurang A ini selalu min 1 ya. Oke, tinggal nomor 5 ini ya. Nomor 5. Kita hapus ya. 1, 2, 3. Jika P adalah matriks 1, 2, 1, 3 dan XY min Z dan Z sama dengan 2 dikali P inverse ya, maka X tambah Y berarti kita cari P inverse-nya dulu di sini. Iya kan? Dapat nanti XY-nya ya. Jadi P inverse seperti tadi ya. Jadi kalau matriks P-nya seperti itu, determinan P-nya kan 1 kali 3 dikurang 1 kali 2 lah 1 ya. Terus ajuin P-nya tadi caranya kan ini tukar tempat kan 3 1 gitu kan. Terus ini min 1 min 2 gitu kan. Nah kayak gitu. 3 1 min 1 min 2 ini adalah ajuin P kan gitu ya. Jadi P inverse itu sendiri berarti 1 per determinan P dikali adjoin matriks P. Berarti dia sama dengan 1 per 1 dikali ya 3 min 2 min 1 1 ini gitu ya. Sehingga hasilnya adalah 3 min 2 ya min 1 1 juga gitu kan. Nah, jadi matriks
matriks XY min Z gitu kan, sama dia dengan 2 kali ya P inverse ini gitu. 3 min 2 min 1, 1. Jadi hasilnya sama dengan 2 kali 3, 6. Min 4, min 2, 2 gitu ya. Sehingga kesamaan matriks aja ya, berarti X-nya 6 gitu. Terus Y-nya juga ya min 4 gitu loh ya. Nah pertanyaannya X tambah Y, berarti X tambah Y sama dengan 2. Waduh. Oh, Kak, kuncinya yang salah. iya ya. Jadi juga dapat 2 soalnya, Kak. Oh, berarti nanti kita ganti ya. Iya, 2 di sini. Oke. Berarti harusnya ini ya jawabannya ya. Oke. Sip ya. Oke teman-teman, adik-adik semua, sampai di sini dulu ya. Jam 5:30. Kita istirahat dulu ya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Terima kasih, Kak. Kak. Makasih, Kak. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Yo, thank you semuanya.